Tuhan, sekali lagi saya ucapkan shalom. Ya, selamat sore, selamat beribadah. Dan sebentar setelah firman Tuhan kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Ya. Kita akan baca dalam Ibrani 12 ayat yang ke-11. Setelah sudah dapatkan dengan senang hati, kita akan bangkit berdiri, kita akan baca bersama-sama. Ya. Ibrani 12 ayat yang ke-11. Ya. 3, 2, 1. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia berikan, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Amin. Ya. Saudara, kita sedang memeriksa mengenai Raja Damai. Dalam Yesaya pasal 9 ayat yang ke-6 ada 4 predikat. Yang pertama adalah penasihat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan terakhir adalah Raja Damai. Saudara, dalam bahasa Inggrisnya dikatakan Wonderful Counselor, ya, penasihat yang ajaib. Mighty God, Allah yang perkasa, Everlasting Father, Bapa yang kekal, dan Prince of Peace. Ya. Dalam bahasa Inggris pakai Prince, bukan pakai King. Ya. Jadi saudara, kita boleh bersyukur bagaimana kita menyembah kepada Allah Tritunggal, ya. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, sebagai Wonderful Counselor, sebagai penasihat yang ajaib. Ya. Saudara, jadi orang Kristen itu bersyukur kalau kita kenal Tuhan. Ya. Saudara, namun tadi pagi saya sudah ingatkan dalam buku karangannya James Watt itu ada 7 kriteria iman. Iman yang orang Kristen itu bisa dilihat dari cara ibadahnya. 1 sampai 4 itu kategori iman yang tidak bertumbuh. 5, 6, 7 itu iman yang luar biasa. Yang pertama, saudara, orang Kristen imannya yang tidak bertumbuh itu bisa dilihat kalau dia datang ke gereja beribadah, dia hanya sibuk dengan HP. Bukan, ya, memang HP itu bisa dibuat untuk Alkitab, ya. Tapi ini beda. Jadi sibuk dengan HP-nya, entah itu dia chatting, dia lihat-lihat yang lain, atau dia bisnis. Ya. Saudara, ini adalah iman yang paling ya, tidak bertumbuh. Karena dia datang, saudara, dia cuma, ya, sibuk dan dia baca yang lain-lain. Waktu dia dengar firman Tuhan juga dia bisa-bisa ngelamun, bisa-bisa tidur. Nah, jadi orang ini adalah ke gereja tapi tidak mengerti apa-apa. Ya. Saudara bisa bayangkan, ya, ke gereja tapi nggak ngerti apa-apa. Ya. Jadi kita bisa lihat dari caranya, sebab iman itu kan bisa dilihat dari perbuatannya. Yang kedua, saudara, dia datang ke gereja karena diajak sama mungkin dengan pacarnya. Jadi dia pokoknya dia senang ke gereja untuk apa, ya, karena ada yang ngajak daripada nganggur. Ya. Jadi ini iman yang apa namanya, yang disebut dengan Jim Watts itu yang nomor 2. Ini iman ini, saudara, kalau tidak berubah, dia tidak akan bertumbuh. Dan yang ketiga adalah orang yang datang ke gereja karena ada kebutuhan
karena dia sakit, atau mungkin orang tuanya sakit, atau mungkin saudaranya sakit. Bahkan juga masalah bisnis. Dia punya pikiran kalau aku nanti ibadah, Tuhan pasti memberkati. Jadi yang dipikir itu hanya masalah hal-hal seperti itu, kebutuhannya. Dan dia tidak kenal Tuhan. Yang 1, 2, 3 gak kenal Tuhan. Makanya dia datang ke gereja, dia sibuk dengan urusan sendiri, gak ngerti apa-apa. Yang kedua karena diajak oleh orang lain, saudara juga gak kenal sama Tuhan. Yang ketiga karena kebutuhan. Dan yang keempat ini saudara adalah dia melayani tapi tidak kenal Tuhan. Kamu melayani untuk apa? Ya karena saya disuruh sama gembala saya, sama pendeta. Karena orang tua saya melayani, saya juga melayani. Nah saudara, orang yang seperti ini kan pelayanan tetapi tidak kenal kepada Tuhan. Saudara, yang disebutkan dengan tadi, apa itu Bapa yang kekal, apa itu namanya Allah yang perkasa, apa itu Raja Damai. Dia gak kenal dia. Nah saudaraku, baru yang tingkat yang kelima ini adalah dia mengenal. Dan dia mulai menghormati Tuhan. Kalau dia dengar firman Tuhan tuh sungguh-sungguh, gak main-main saudara. Bahkan juga bila perlu dia catat, dicatat firman Tuhan. Saya itu sampai hari ini kalau saya dengar firman Tuhan itu saya catat saudara. Biar morning prayer itu tiap pagi saya catat. Saya juga dapat berkat. Saudara, saya dapat berkat. Nah, termasuk sore ini yang saya sampaikan itu saya dapat berkat firman Tuhan pada waktu doa pagi. Luar biasa. Jadi ini bertumbuh. Dan yang keenam itu orang Kristen yang bertumbuh adalah orang Kristen yang tidak peduli apapun yang terjadi dalam hidupnya, dia tetap saudara setia. Dan yang terakhir adalah itu namanya universal. Dia menjadi berkat buat banyak orang karena imannya itu. Jadi kalau 1-4 ini saudara harus berubah. Kalau tidak berubah, kasihan. Kasihan. Saudara jadi datang ke gereja gak ngerti apa-apa. Datang ke gereja karena diajak oleh orang lain. Tidak mau ditingkatkan, tidak mau mengenal sama Tuhan. Datang ke gereja karena kebutuhan, baik sakit atau mungkin bisnis. Datang ke gereja melayani Tuhan tapi nggak kenal Tuhan. Saudara, maka itu pada kesempatan sore ini kita belajar mengenal Tuhan sedalam-dalamnya. Apa itu yang disebut dengan Bapa yang kekal, saudara, Allah yang perkasa dan Raja Damai. Itu menekankan tentang Allah Tritunggal. Saudara, kalau kita belajar tentang Allah Tritunggal memang tidak bisa dimasukkan ke pikiran kita yang kecil ini. Terlalu besar keajaiban Tuhan. Bapa, Anak, Roh Kudus. Itu Esa. Bapa adalah Anak, Anak adalah Roh Kudus adalah Bapa, itu Esa, kesatuan. Tapi Bapa bukan Anak, Anak bukan Roh Kudus bukan Bapa. Semakin kita mengenal saudara, semakin kita tidak terlalu banyak yang kita penolakan. Kita bersyukur memiliki Tuhan yang luar biasa. Jadi masing-masing berfungsi ya saudara, seperti Bapa yang kekal, Allah yang perkasa dan juga Raja Damai. Tapi mereka adalah kesatuan. Esa. Tapi Bapa bukan Anak, Anak bukan Roh Kudus bukan Bapa.
Anak bukan Roh Kudus, tapi Bapa adalah anak. Anak adalah Roh Kudus, Roh Kudus adalah Bapa. Nah ini kan sulit bisa dimengerti, saudara. Ya, tapi kita belajar mengenal, luar biasa. Dia adalah penasehat yang ajaib. Dan pada malam hari ini mari ya, sesuai dengan Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-11 tadi ya. Saudara, kadang-kadang kan orang bilang Raja Damai. Tapi kenapa orang Kristen tidak ada damai? Saudara, kita kan sering nyanyi itu, Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya, namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Saudara, ini Raja Damai. Tadi pagi orang yang teguh hatinya dijagai dengan damai sejahtera, harus teguh, tidak boleh goncang. Nah sore hari ini orang yang bisa mendapatkan damai itu, saudara, harus melewati yang namanya sebagai anak itu harus melewati ganjaran. Maka itu disebutkan memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberi damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Jadi tidak, saudara, ya orang Kristen itu tiba-tiba dia dapatkan damai, bukan. Damai dari Raja Damai itu diperoleh karena dia menempatkan diri sebagai anak. Dan anak yang rela dididik. Sehingga dia mendapatkan yang terbaik daripada Bapa Sorgawi. Yaitu yang namanya buah kebenaran yang mendatangkan damai. Saudara, kalau kita merasakan ya, seperti nyanyian itu, sudahkah kau miliki damai di hatimu? Sudahkah kau miliki sukacita di hidupmu? Hanya Yesus yang sanggup memberikan semua itu. Jadikanlah dia raja di hidupmu. Dijadikan raja. Jadi damai ini, kadang-kadang aku ini sudah jadi Kristen tapi kok tidak ada damai. Saudara, kalau orang nggak ada damai itu kan tidak enak. Lawan dari damai itu kan kacau. Maka itu mengapa di dalam Alkitab itu nanti ya satu saat nanti kita ini sedang menuju ke Yerusalem baru. Yerusalem itu kota damai. Tapi satunya pergi ke Babel. Babel itu kacau. Ya. Nah itu sebabnya kita ini diberikan Tuhan, saudara, damai. Seringkali kalau nanti Natal ya berita tentang damai. Saudara, tapi bagaimana supaya kita benar-benar merasakan damai di dalam hidup ini? Ya. Saudara, itu mempengaruhi sekali ya kalau kita punya damai. Nah, ada 3 hal ya kita lihat sebagai Bapak ya, kalau dalam Ibrani pasal 12 ini, saudara, kita diterima sebagai anak-anak itu tanpa syarat. Yang kedua, sebagai anak kita harus mau didisiplinkan. Dan baru yang terakhir, kita menghasilkan buah kebenaran yang membuat hidup kita ini ada damai. Ya. Saudara, sehingga kita, kalau kita mengatakan Yesus sebagai Raja Damai, itu memang benar. Kita yang bersama dengan Yesus itu ada damai di dalam hidup ini. Puji Tuhan. Nah saudara ya, yang pertama, kita ini diterima sebagai anak itu kan tanpa syarat.
Seperti dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12 itu, coba kita baca. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12. Kita baca sama-sama dan 13. 3, 2, 1. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Diberi kuasa yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Saudara, kita menjadi anak-anak Allah itu ya seperti nyanyian juga, belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu Yesus. Saudara, tanpa syarat. Kadang-kadang kalau ada tanpa syarat saya ingat sama Fidel. Sebab nyanyi ini judulnya tanpa syarat itu ya. Saudara, jadi kita ini diterima sebagai anak, cukup kita percaya. Kita bertobat, lahir baru, diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Orang-orang yang dilahirkan bukan dari keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Ya. Jadi ada kelahiran secara alami, semua kita maaf ya, kita ini dilahirkan dari hawa nafsu, kedagingan. Tapi kelahiran kita yang kedua, karena kita percaya, saudara, kita diterima menjadi anak-anak, diberi kuasa menjadi anak-anaknya. Ini kan seolah-olah kan tidak melihat masa lalu kita, diterima. Puji Tuhan. Apapun dosa kita, merah kermisi, hitam pekat, dijadikan putih. Diterima tanpa syarat. Kamu menjadi anak, cukup kita percaya, diberi kuasa. Ini luar biasa. Kita seolah-olah kita diadopsi, diambil. Saudara, kalau bicara adopsi, saya itu punya 11 saudara. Ya, satu saudara itu saya ingat sekali waktu saya ya masih belum remaja ya. Saya punya adik, karena kita itu hidup miskin, saudara, terus terang saja. Nah, karena anaknya banyak, maka itu saya punya adik itu akhirnya diambil, diberikan sama seseorang. Nah, kebetulan orangnya itu, maaf saudaraku ya, ekonominya bagus. Sehingga akhirnya adik saya ini dipelihara oleh keluarga ini. Ya, ekonominya bagus, sekolahnya juga bagus, gizinya juga baik, jadi dia perawaannya lebih tinggi. Ya, dibandingkan dengan keluarga yang saya waktu itu masih susahnya bukan main, saudara. Diadopsi. Saudara, kita ini, saudara, diadopsi. Kita diterima menjadi anak-anaknya Allah. Kita bisa menyebut dia ya Aba, ya Bapa, tanpa syarat. Ya, karena Tuhan mengasihi saya dan saudara. Siapa kita, saudara? Kita sudah dipindahkan dari kerajaan kegelapan kepada kerajaan anak yang kekasih. Kita harus bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Amin, saudara. Tapi Tuhan kan tidak mau kita menjadi anak-anak gampang. Sekalipun kita diadopsi, tapi kita sebagai anak-anaknya Allah. Bukan anak-anak gampangan. Coba dibaca ya. Ibrani pasal yang ke-12.
ayat yang ke-6 ya, ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 Ibrani 12 ayat yang ke-6 kita baca sama-sama 3, 2, 1. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya dan ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Ayat 7. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Ayat yang ke-8. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Nah ini, sekalipun kita diadopsi, tapi kita sebagai anak. Tuhan mendidik kita sebagai anak kandungnya, anak sendiri. Ya. Saudara, jadi kita bukan anak-anak gampang. Maka itu Tuhan mau mendisiplinkan kita supaya kita menghasilkan buah kebenaran dan hidup dalam damai. Wow, damai ini luar biasa, saudara. Damai ini akan mempengaruhi dalam segala segi hidup kita. Di rumah aja bisa merasakan damai, di jalan bisa rasakan damai. Di mana-mana, saudaraku. Saya dulu kan waktu ada nyanyian sekolah minggu itu, duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Saudara, damai ini diberikan kalau kita mau dididik. Nah, maka itu sebagai anak kita harus mau menerima ganjaran. Mengapa ganjaran itu diberikan? Saudara, kalau saudara kita punya anak, anaknya kita itu nakal, terus kita biarkan, nanti itu satu saat itu akan merugikan kita. Justru orang tua yang mengasihi anaknya itu, saudara, harusnya mendidik. Kalau kita baca dalam pasal yang 12 tadi, ayat yang ke-9, ayat yang ke-9 ya. 3, 2, 1. Selanjutnya dari ayat kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Ayat 10. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Nah, orang tua juga harus mendidik anak, saudara, supaya anak-anak tidak kurang ajar. Saudara, sebab ya kalau orang tua ya saudaraku ya menghadapi anak sekarang ini, ya, kadang-kadang anaknya itu orang Jawa bilang mokong tahu saudara. Berani sama orang tua. Coba orang tua gimana? Ya, memang saudara ya, dulu ada seorang pakar bilang kalau anak 1 sampai 5 tahun itu seolah-olah dia itu sebagai raja. Seolah-olah wow kita manja. Tapi 5 sampai 10 tahun itu dia harus jadi budak. Ya. Jadi budak. Maksudnya apa? Dididik. Saya dulu mendidik anak-anak saya itu pakai rotan, saudara. Tak siapin rotan. Kalau mulai bolos sekolah, saya paling tidak suka. Harus sekolah, itu disiplin. Kalau nakal berani, saya pukul. Tapi mukulnya itu tidak boleh emosi kan. Ada orang tua yang emosi, plak gitu. Itu anaknya hancur sudah. Kan dikasih cedes kakinya, cedes.
Sakit kan. Aduh. Terus apa bilang? Kapok. Diulangi lagi. Jadi disiplinkan lagi. Sampai anak itu menjadi anak yang terdidik. Kalau udah 10 tahun ke atas, mendidik dengan cara berkomunikasi. Saudara, dengan berkomunikasi. Karena anak itu mulai mengerti. Bukan ya, main pukul, saudara. Satu saat tuh ada anak sama bapaknya naik mobil, anaknya itu dimarahin, saudara. Dia bilang begini, ya saudara, secara fisik saya duduk, tapi di dalam ini berdiri, lawan. Nah saudara, itu bapak, orang tua, ibu kita itu mendidik kita untuk sesuatu yang baik demi masa depan kita. Ya, saya bersyukur saya punya 2 anak secara jasmani, Fani dan juga Ovel. Saudara, saya bersyukur kepada Tuhan ya. Tidak banyak masalah di dalam ya, karena saya belajar mengeterapkan firman Tuhan, termasuk juga di dalam masalah pasangan hidup. Ya, waktu Ovel di Jakarta, saya bilang kamu jangan merusak wanita. Saudara, dia sempat pacaran tuh berapa? 2 kali ya. Pertama teman kuliahnya, itu dia dicintai sama wanita. Kenapa saya bilang gitu? Saya pernah datang ke kosnya itu, saya baca surat cintanya, surat. Karena dia Ovel sedang kuliah, saya kan tinggal di kamar, saya baca surat cintanya. Waduh saudara, justru yang ngerayu yang wanita. Rayu. Saya bilang, wah ini senang ini sama Ovel. Tapi entah bagaimana, saudaraku ya, entah bagaimana nggak jadian karena wanitanya pergi ke Jerman ya kalau salah. Nah si Ovel dapat ketemu ya wanita yang sampai sekarang jadi istrinya itu Glory, Gloria. Mantunya kok enggak tahu gimana. Ya. Saudara, mereka berpacaran ya. Sampai akhirnya tahun 2020 ya. 2020 bulan 10 tanggal 10 Oktober menikah. Waktu itu Covid, saya yang memberkati ya, di Apurva itu tidak bisa mengundang banyak orang. Ya. Baru bulan 10 Desember ya baru dapat kabar kalau hamil. Saudara, dan cucu saya lahir itu bulan Agustus tanggal 12. Ya. Jadi mari kita belajar saudara ya, sebagai anak mau dididik, orang tua juga harus didik. Supaya saudara untuk masa depan. Ya. Maka itu anak-anak juga harus mau dididik oleh orang tua, tidak boleh melawan. Ibu Gembala pesan, kalau anak melawan sama orang tua sama dengan melawan Tuhan. Dari sana akarnya sudah berani sama orang tua, itu menandakan dia berani sama Tuhan. Kalau dalam perjanjian lama dulu kalau orang udah berani sama Musa, berani sama Tuhan, itu sudah pasti. Berani sama pemimpin, berani sama Tuhan. Berani sama otoritas, berani sama Tuhan, saudara. Nah, maka itu kita sekarang lihat bagaimana cara Tuhan mendidik, ya. Tuhan mendidik itu ya bukan sembarangan, saudaraku. Nah, di sini dalam Mazmur 89 kita baca ayat 31. Ya, Mazmur 89 ayat yang ke-31.
Ya, kita baca sama-sama ayat 31. Ya, 3, 2, 1. Jika anak-anaknya meninggalkan Tauratku dan mereka tidak menurut hukum, tidak hidup menurut hukumku. Ayat yang ke-32, jika ketetapanku mereka langgar dan tidak berpegang pada perintah-perintahku, maka aku akan membalas pelanggaran mereka dengan gada, ya, dan kesalahan mereka dengan pukulan-pukulan. Ayat yang ke-34, tetapi kasih setiaku tidak akan kujauhkan daripadanya, dan aku tidak akan berlaku curang dalam hal kesetiaanku. Jadi kalau orang itu melanggar, baru didisiplinkan. Saudara, dan Tuhan tidak menghendaki sampai itu kematian, tidak. Tidak ada orang tua itu, saudaraku, mendidik anaknya itu sampai anaknya itu mengalami kehancuran, tidak. Justru didikan itu terkendali supaya anak ini memiliki masa depan. Tuhan mendidik kita ketika kita keluar dari jalur dengan gada, dengan pukulan-pukulan, saudara. Tapi Tuhan dikatakan ya tidak curang. Jadi Tuhan itu kalau mendidik kita itu, saudara, terkendali, terkendali. Dan cara kalau orang dipukul dengan gada, pasti sakit lah, saudara, sakit. Kadang-kadang Tuhan izinkan terjadi sesuatu hal itu mungkin menyakitkan, tapi itu ada tujuan yang luar biasa, supaya nanti kita bisa berbuah dalam kebenaran dan hidup dalam damai. Sehingga kita nanti bisa mengaminkan Dia Raja Damai. Karena aku merasakan damai di dalam hidup ini. Terus kita lihat lagi dalam Mazmur 118 ayat yang ke-18. Mazmur 118. Nah ini saudara, supaya ya kita itu kembali, ya. Ayat yang ke-18 ya kita baca. 3, 2, 1. Tuhan telah mengajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Ya. Ayat 19. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran, aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucapkan syukur kepada Tuhan. Ayat 20. Inilah pintu gerbang Tuhan, orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Jadi ketika orang keluar dari kebenaran, maka pukulan terjadi. Begitu keluar dari kebenaran, pukulan terjadi. Di dalam ayat yang ke-19, buka aku pintu gerbang kebenaran, aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucapkan syukur kepada Tuhan. Nah ini berterima kasih, kadang-kadang Tuhan ingatkan. Saudara, yang namanya pukulan ya itu kan kadang-kadang tidak mengenakan. Banyak hal, saudara. Seperti anak bungsu itu ya, waktu dia meninggalkan bapaknya kan tidak taat. Akhirnya terjadi kemiskinan, cari makan susah. Dan waktu itu kan anak bungsu itu sadar, di rumah bapakku banyak makanan. Kadang-kadang kan diizinkan Tuhan. Satu saat saudaraku ada orang yang meninggalkan Tuhan, kan dia cari kerjaan juga sulit. Itu baru salah satu segi, belum segi-segi yang lain.
Sebab setiap orang itu berbeda-beda, cara Tuhan itu saudaraku memukulnya, cara Tuhan itu mendidiknya, cara Tuhan itu memberikan ganjaran, memberikan hajaran itu. Tapi dia disesah sebagai anak. Tujuannya supaya anak itu menghasilkan buah kebenaran. Tadi masuk dalam pintu kebenaran tadi. Kalau kita diingatkan Tuhan, kita bersyukur. Bersyukur saya, bersyukur saudara. Bukan saya tidak pernah salah. Dalam perjalanan hidup saya waktu dulu, ya, Tuhan itu luar biasa mendidik. Begitu salah, dek, harus balik. Salah, balik. Supaya enggak keterusan kalau bukan anak. Kalau bukan anak, Tuhan tidak akan seperti itu. Karena kita sudah diambil sebagai anak. Maka itu Tuhan mendidik kita, saudara, mendidik kita. Puji Tuhan. Di dalam Amsal pasal yang ke-15 ayat ke-10 itu ya, Amsal 15 terkenal ayat yang ke-10, coba kita baca sama-sama. Tiga, dua, satu. Didiklah yang keras adalah bagi orang yang meninggalkan jalan yang benar, dan siapa benci kepada teguran akan mati. Jadi saudara, kita belajar ya, cara Tuhan mendidik kita. Kemarin saya tuh dapat kabar, saudara, ada seseorang itu ya, maaf saudaraku ya, dia masih cantik, sembarangan hidupnya, tidak setia sama suaminya, karena dia masih kelihatannya kan cantik. Dia akhirnya juga berani, sepertinya menantang-nantang. Apa gini begini itu. Saudara, saya dengar kemarin sekarang ini dalam kondisi sakit. Sakit. Ya, kalau orang sudah sakit, saudaraku, itu kan diizinkan. Sebab sakit itu saudaraku banyak macam, bisa juga karena nanti kalau ada masa tua semua organ sudah merosot istilahnya. Ya. Tapi juga ada orang sakit itu karena tidak menjaga kesehatan, tapi ada sakit penyakit yang diizinkan terjadi untuk mendidik. Sudah dalam kitab Ayub itu, saya pernah membaca itu, orang di atas tempat tidur itu Allah mau berbicara. Saudara, nah ini ya, jadi cara Tuhan mendidik kita itu berbeda-beda, tapi tujuannya adalah supaya kita menghasilkan buah kebenaran. Yang akhirnya kita mendapatkan damai. Tambahkan lagi dalam Amsal pasal 19 ayat yang ke-18 ya. Amsal 19 ayat yang ke-18. 3, 2, 1. Hajarlah anakmu selama ada harapan, tetapi jangan engkau menginginkan kematiannya. Jadi Tuhan sekali lagi, saudara, orang tua pun juga tidak kepingin anaknya itu mati rohani. Saudara, terlebih lagi Tuhan kita itu ya, dia kepingin anak-anaknya jadi anak-anak yang luar biasa. Saudara, supaya hidupnya itu bisa mengharumkan namanya Tuhan. Ya. Jadi saudaraku, sekali lagi Tuhan mendisiplinkan, menghajar, karena itu satu bukti kasih. Supaya kita menghasilkan buah. Kita kembali lagi tadi masuk ke dalam kebenaran dan menghasilkan buah kebenaran. Nah, saudara, di sini kan saya lihatkan gambarnya. Di dalam dunia ini ada namanya reward dan punishment.
Punishment itu hukuman, reward itu adalah saudara seperti bonus. Kalau salah, seperti tadi dikatakan, ketika ganjaran terjadi, itu tidak mendatangkan sukacita, duka cita. Tapi setelah proses itu terjadi, maka saudara menghasilkan sukacita. Ibrani 12 tadi ayat yang ke-11 saya ulangi. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Kalau kita terjadi sesuatu, kita wah iya Tuhan tidak mau saya seperti ini. Saya akan kembali. Ada sesuatu yang Tuhan tidak berkenan dalam hidupku, kembali. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai. Nah ini buah kebenaran. Kalau buah itu saudaraku ya, pohon itu kalau menghasilkan buah berarti pohon itu sudah ya, istilahnya paling tidak ada kalau orang itu udah dewasa. Dewasa. Jadi dia itu mendewasakan kita dengan berbagai cara. Saudara, supaya kita ini bisa menghasilkan buah. Haleluya. Kalau kita sudah bisa menghasilkan buah, itu saudara baru ada namanya ketentraman dan kedamaian dalam hidup ini. Saya itu sering nyanyi dengan Ibu Gembala itu kalau waktu praise and worship itu. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau. Karena hukum-hukum-Mu yang adil, besar ketentraman pada orang yang mencintai firman-Mu. Tiada batu sandungan bagi dia. Tentram. Karena hukum-hukum-Mu yang adil, besarlah ketentraman bagi orang yang setelah melewati proses didikan Tuhan, menghasilkan buah kebenaran. Di sana ada ketentraman, ada kedamaian, saudara. Sehingga kita kalau ngomong Yesus Raja Damai, itu iya, yes. Saudara, itu penting buat kita orang Kristen, orang percaya. Supaya kita tidak sekedar, saudaraku, loh katanya orang Kristen ada damai. Mengapa saya tidak ada damai? Mengapa rumah tangga saya tidak ada damai? GGR aja terus. Mengapa pribadi saya juga gak ada damai? Konflik terus saja di dalam hidup ini. Mengapa kita tidak membawa damai kepada teman kita mungkin yang lain? Mengapa kita banyak musuh? Karena sumbernya adalah kita, saudara. Karena apa? Kita tahu dia Raja Damai, tapi kita tidak memperoleh damai itu. Mengapa? Karena kita tidak mau dididik. Ya. Kita tidak mau peka dalam hidup ini. Kalau kita sedang dididik sama Tuhan, kita bilang, oh ini biasa. Enggak, kita mempunyai kepekaan supaya kita kembali pada jalannya Tuhan. Saudara ya, jangan dipikir rumah tangga itu mau hancur itu karena biasa-biasa. Itu kan ada tanda-tandanya. Saudara, itu harusnya peka. Kenapa dalam rumah tangga tidak ada damai? Ya. Mengapa? Kalau saya percaya suami istri yang mau dididik Tuhan itu, saudara, dia ngerti, sadar. Ya kalau ada kesalahan cepat dia kembali pada jalannya Tuhan. Sebab kalau buah kebenaran itu goalnya adalah damai. Kita bisa baca kan, sering saya sampaikan dalam Yesaya 32 ayat yang ke-17. Ya, Yesaya 32 ayat yang ke-17. Yesaya 32 ayat yang ke-17.
Mari kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh apa? Damai sejahtera. Terus, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Saudara, ini loh. Jadi kalau kita ini sudah ada damai, pasti kita ini membawa damai. Damai buat diri kita, damai juga kepada orang lain, damai di dalam keluarga. Saudara, kita bisa suami istri salah paham bisa, tapi cepat selesai. Cepat. Dan selesainya itu juga tidak, maaf ya saudaraku, cuma di bibir saja. Kadang-kadang ada orang selesai, tapi kadang namakan forgive but not forget. Mengampuni tapi tidak bisa melupakan. Kadang-kadang ada suami istri, saudaraku ya, itu sampai bertahun-tahun masih diingat kesalahannya. Akibatnya kalau terjadi pertengkaran muncul lagi. Pertengkaran muncul lagi. Saudara, kalau kita ada damai, kita tidak sampai seperti itu. Jadi inilah yang Tuhan kehendaki. Saudaraku, kita diterima tanpa syarat dan kita mau dididik. Baik anak muda, saya itu kan sejak kenal Tuhan kan, sebelum menikah juga bagaimana cara Tuhan mendidik. Setelah menikah juga sebagai orang tua pun juga saya masih dididik sama Tuhan. Bahkan sampai hari ini, tidak usah tunggu Tuhan itu bilang, awas kamu ya, tidak usah, kita udah tahu. Sehingga akhirnya kita menghasilkan buah kebenaran dan hidup di dalam kedamaian. Saudara, damai, ada ketentraman di dalam hidup ini. Orang yang bergembira itu kan tandanya apa? Suka nyanyi, saudara, suka nyanyi. Ya, dibaca yang terakhir, Yakobus pasal yang ke-5. Ayat yang ke-13, baca sama-sama. Ya. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-13, 3, 2, 1. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah yang berdoa. Ini kalau menderita berdoa, saudara. Kalau sedang dididik sama Tuhan pun juga harus berdoa. Tapi selanjutnya apa? 3, 2, 1. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia bernyanyi. Bernyanyi. Kalau hati kita ada damai, saudara, banyak nyanyinya. Banyak nyanyinya. Saya ingat saudaraku, ibu saya itu, ya, dia itu suka nyanyi. Itu akhirnya nyanyian itu didengar sama tetangganya. Ya tetangganya, maaf ya, itu apa namanya, ART, ya asisten rumah tangga itu bertobat. Sebelah sana belakang itu adalah ibu rumah tangga juga bertobat gara-gara nyanyi. Gara-gara menyanyi. Wow, jadi mari kita bersyukur ya, kita sebagai orang Kristen kita ada damai. Tidak hanya Natalnya, ya nanti Natal berita damai. Padahal kalau Natal itu saudaraku kadang-kadang bukan damai ya. Di gereja gara-gara enggak dapat roti, marah. Ada orang Kristen enggak dapat jatah nasi bungkus, sudah marah. Tapi kalau ada damai, walaupun nggak dapat roti, nggak dapat nasi bungkus, tetap damai, amin. Tetap pulang, bersyukur, puji Tuhan gitu. Kan gara-gara nggak dapat hadiah langsung marah enggak. Ya, mari kita bersyukur tanpa syarat, kita rela mau dididik oleh Tuhan dan kita menghasilkan buah kebenaran yang membuat kita hidup ada damai. Amin. Amin, saudara. Ya, puji Tuhan. Tuhan memberkati, puji Tuhan ya.